Jadi kita mengharapkan bahwa makanan yang variatif ini bukan merupakan suatu inovasi ngadi-ngadi. Yang diinovasikan adalah cara penyampaiannya, edukasinya. Jadi bukan makanannya yang diinovasi. Ya kita sudah punya ubi ungu, cakep nih. Jangan dibikin ubi ungu cheesecake. Hah? Iya. Akhirnya ubi ungu yang tadinya sehat ketimpa ada margarinnya, ada gulanya, pakai krim gitu, nggak penting banget kan gitu. Jadi kita mengharapkan MBG ini adalah menjadi suatu sarana bagaimana anak-anak juga mendapatkan informasi tentang bukan cuma berseimbang tetapi gizi yang sehat. Biar dia berenang supaya tinggi ceritanya nih. Berenang kan gitu tinggi. Terus aku gini, kayaknya ini salah nih dokternya. Akhirnya aku pindah ke dokter. Ternyata berat tingginya 53, dokternya dia salah ngitung. Itu diginin sama dokternya, kayaknya nih anak kamu kurang gizi deh. Aduh, jadi gini kan semua dokter itu cara komunikasinya beda ya dok. Dan kita sebagai ibu tuh di saat dia nggak tahu kita lagi capek, lagi apa, menerima informasi itu kan kita panik, beda-beda gitu ya. Sakit hatinya, sedihnya saat itu kan sampai bingung nih harus kayak gimana kok anak gue, sedangkan gue malah laki gue tinggi nih, kenapa anak gue jadi pendek kan gitu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada ya. Selamat datang lagi di Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Senang sekali hari ini saya Kartika Beriana kembali dapat menemani Anda ya, teman-teman Gemes dan juga mami-mami Gemes. Dan tentunya hari ini dengan tema yang sangat spesial sekali, yaitu MBG Mengawal Generasi Emas. Dan untuk itu sudah hadir dua narasumber yang spesial juga di studio, di mana ini adalah seorang dokter yang viral sekali dengan kata-katanya dan juga ahli gizi masyarakat. Selamat datang dulu untuk Dr. Tan Chot Yen. Halo dokter. Apa kabar? Baik, dokter terima kasih untuk waktunya hari ini ya, luar biasa sekali. Dengan senang hati. Iya, dan satu lagi nih teman Gemes pasti udah kenal semuanya ya, yaitu seorang ibu dan juga influencer yang pastinya dinantikan untuk hadir pada hari ini. Halo Zi Alatas. Halo, apa kabar? Zi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih untuk waktunya untuk dokter dan juga Zi hari ini sudah hadir, dan juga kita akan membahas tentang gizi. Nah ini ya, kalau melihat gizi pastinya ini sedang marak-maraknya kita galakan ya, apalagi pemerintah sudah ikut hadir juga, turut berperan aktif juga ya dok ya. Tapi untuk mengawal itu semua sebenarnya ini kan untuk menyongsong generasi emas 2045. Generasi emas itu kalau dikasih pengertian ke mami-mami Gemes harus seperti apa sih indikatornya dok? Pertama adalah ibunya ini harus paham dulu yang disebut dengan gizi seimbang itu apa ya. Karena untuk generasi emas itu kan kita harus memulai dari perempuan yang siap mengandung, melahirkan anak yang sehat insya Allah, dan nantinya juga bisa dibesarkan dengan baik. Jadi yang paling penting makanya kenapa makan bergizi gratis juga menyasar pada ibu-ibu hamil. Karena letak titik pencegahan stuntingnya terletak di situ. Jadi sejak 1000 hari pertama kehidupan seorang anak kan dimulai dari ibu yang sedang hamil. Ya, nah ibu hamil ini akan mendapatkan pendampingan makanan yang sehat, berkualitas dan cukup tentu dengan kalori yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Oke, dari sebelum lahir anaknya sebelum bahkan lahir sudah kita bina dengan gizi yang seimbang. Iya, ini juga pentingnya bimbingan pranikah ya. Kalau Zi sendiri waktu pertama kali ini akhirnya merencanakan menikah, akhirnya hamil juga. Ini pengalaman buruk sebenarnya dok ya. Karena anak pertama, waktu zaman aku melahirkan dulu tidak punya edukasi yang sangat banyak kayak sekarang nih dok. Jadi anak pertama itu ibaratnya ini lagi coba-coba gitu. Gizi seimbang itu apa, kita harus makan itu apa, itu belum ada kayak sekarang yang gampang kita scrolling dapat informasinya gitu ya. Jadi anak pertama aku tuh alhamdulillah stunting. Jadi jadi dia lahir 52 panjang banget. Aman ya dok. Tapi dia GTM waktu itu. GTM itu bukan merek baju dalam kan? Oh, bukan. Beda dok. Artinya buat mama-mama yang nggak kenal nih ya, barangkali gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. Jadi gerakan tutup mulut. Jadi dia susah makan karena terlalu picky akunya. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jangan-jangan mamanya terlalu memilih pada saat itu. Terlalu perfeksionis, jangan-jangan. Karena anak pertama ya, nggak boleh. Semua ibu selalu ingin yang terbaik gitu. bagi anaknya. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Benar. Sehingga
Sehingga akhirnya dia mengalami berat badan yang kurang pada saat itu. 6 bulan ke atas itu beratnya kurang lah, di bawah si garis hijau itu kalau kita ke posyandu. Sampai akhirnya aku kontrol, lalu edukasi sama dokter, oh harusnya begini. Plus agak susah ya, karena kan kita tinggalnya bersama yang lebih senior gitu ya. keluarga besar yang besar pasti sekali mereka pengaruhnya. punya pengaruh yang sangat amat banyak gitu ya. Ini nggak boleh nggak gini. Padahal sebenarnya kata dokter boleh loh gitu ya. Sampai akhirnya kita harus ngumpet-ngumpet kasih makan itu sama mereka gitu ya. Sampai akhirnya kita memilih berdua, kita harus gimana ya supaya ini kan anak kita nih, jangan sampai mereka yang ngatur juga gitu. Akhirnya kita punya komitmen, oke, kita atur sendiri, kita kasih makan sendiri, sampai akhirnya mereka anakku yang gede tuh oke, lumayan akhirnya berat badannya gitu. Alhamdulillah ya. Nah, Gitu ya, Dok. dokter ini menarik banget nih. Tadi kalau dari mamahnya mungkin kan belum kekejar gitu ya dari dalam lahir. Jadi caranya mengejar ketika anak ini sudah lahir gitu gizinya agar sempurna, seimbang, tidak terpengaruh oleh tadi keluarga besar, ini harus seperti apa? Ya, jadi yang paling penting adalah seorang ibu itu kalau ingin memberi makan anaknya di usia 6 bulan itu harus belajar dulu sebetulnya ya. Dan yang lebih penting lagi adalah sebelum 6 bulan itu kan periode ASI eksklusif. Banyak ibu-ibu yang tidak paham bahwa selama periode ASI eksklusif itu anak tuh bisa gede dan gemoy banget loh. Nah, yang repot memang ketika usia 4 bulan anak sudah lasak ya. Jadi udah tengok kiri, tengok kanan. Jadi kemampuan motorik dan sensoriknya udah lebih berkembang dengan baik, sehingga nah itu 4 bulan berat badannya mulai ngeden. Nah padahal yang perlu dibenahi adalah fokus nyusu. Nah lalu kemudian baru MPASI di usia 6 bulan. Nah MPASI ini juga banyak sekali, cuma Indonesia kelihatan yang sangat ricuh ya. Masukkan orang ini, masukkan orang itu, ada mamagram, sekarang ada istilah mamagram. Wah lalu kemudian makanannya harus import segala macam, harus pakai salmon, unsalted butter. Jadi makanya saya senang banget kalau kita ngobrol pada sore hari ini bahwa ternyata memberi makan anak itu harus ada template-nya, harus ada panduannya. Kita sudah punya panduan nasional namanya buku KIA. Kita juga punya 4 buah poster dari Kemenkes yang untuk memandu anak usia 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11, 12 sampai dengan 23, sampai dengan usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah ini penting banget untuk bisa memahami itu yang pertama. Dan yang kedua, kok delala usia 6 sampai 24 bulan, masa-masa kritis seorang anak berisiko stunting, usia tumbuh gigi. Nah jadi GTM dia bisa jadi karena anak ini gemesnya bukan gemes yang kita ngomong tadi, tapi dia pengen sesuatu tapi orang tuanya belum bisa paham, nggak tahu tentang stimulasi, tentang edukasi. Makanya kenapa ini aspeknya tuh gede banget, panjang banget, dan memang semua orang tua bukan cuma ibu ya, ayahnya juga ya, bahkan neneknya juga sebagai yang turut mengasuh, jadi curcol. Itu penting banget untuk mengetahui apa sih itu disebut dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Jadi sebenarnya faktornya yang mendukung gizi ini banyak sekali, dan tadi ada KIA tadi ya dok, yang sebenarnya buku KIA yang bisa membantu kita untuk mengetahui ini cukup nggak nih gizi si anak. Nah kalau seperti itu dok, ini bagaimana ya dok kaitannya ketika anak ini sudah tercukupi gizinya, akhirnya ini melawan banyak sekali stunting kan. Selama ini kan nggak hanya stunting, ada juga wasting yang ibaratnya overweight juga. Ini gimana dok kaitannya? Iya, jadi kita harus pahami dulu istilah-istilah ajaib itu ya. Kita mengenal yang disebut dengan berat badan cukup. Ada lagi yang kita sebut sebagai underweight, ada yang disebut dengan wasting, ada yang disebut dengan stunting, ada yang disebut dengan overweight. Nah berat badan cukup ya sesuai dengan kurva ya kan. Lalu kemudian yang disebut dengan berat badan kurang itu adalah ya berat badan yang tidak mencukupi sesuai dengan kenaikan berat minimal. Kan ada tuh KBM di dalam buku KMS ya kan, di dalam kurva KMS. Ada lagi disebut sebagai wasting. Wasting itu artinya demikian, berat badannya itu enggak cocok dibandingkan dengan tingginya. Anaknya sakjane ki dhuwur tinggi gitu loh ya. Anaknya tinggi enggak ya, tetapi kok berat badannya kurang nggak ngikutin gitu loh. Nah, yang stunting itu yang lebih berat, bahwa anak ini memang mempunyai gangguan gizi kronik. Nah, sebab tinggi badan itu adalah bicara tentang gangguan gizi yang cukup panjang periodenya ya. Jadi nggak cuma karena anaknya diare, berak-berak, lalu kemudian pilek, lalu tahu-tahu jadi stunting, enggak. Jadi stunting itu perjalanannya panjang. Jadi stunting bisa dikatakan sebagai gangguan gizi kronik. Jadi nggak semua anak pendek itu adalah stunting.
Ya, jadi yang namanya pendek itu kan bisa karena gangguan hormon, ada gangguan yang lain. Tetapi kalau ada gangguan gizi kronik baru kita sebut sebagai stunting. Yang berakibat anaknya lalu kemudian gampang infeksi, makannya juga ikut males dan seterusnya. Kalau kamu nih Zi, ketika anak-anak nih kan pasti ada buku KIA, tadi juga Zi sempat memperhatikan ada kurva dan juga grafik ya. Ini kesulitan apa sih yang akhirnya Zi sebagai pengalaman seorang ibu ya, aduh aku tuh maunya ngasih gizi terbaik tapi kok anaknya gini gitu, apa Zi? Boleh diceritain? Karena anak kedua 3 ya dok ya. Kalau yang satu kan memang jadi percobaan, tapi yang kedua yang ketiga jadi memahami nih, oh ternyata ilmunya lebih banyak lah gitu ya. Yang kedua yang ketiga tuh alhamdulillah kita berdikari sendiri nih dok, jadi cari ilmunya, cari jalannya. Jadi kita nggak terkontaminasi sama orang-orang luar itu, jadi beneran kita kasih yang sesuai kemampuan kita. Kita kasih sesuai apa yang kita benarkan ini. Dan ada satu pengalaman gini, aku periksa nih imunisasi nih, di dokter ini dibilang tinggi anakku 47 dok. Itu jauh banget kan. Sedangkan waktu lahir dia nggak 47 kok. Oh, bisa. Cara ngukurnya nggak beres. Iya, kebisaannya. Sampai rumah aku beli ember gede ya, biar dia berenang supaya tinggi ceritanya nih. Berenang kan gitu tinggi. Terus aku gini, kayaknya ini salah nih dokternya. Akhirnya aku pindah ke dokter. Ternyata berat tingginya 53 dokter. Ternyata dia salah ngitung. Itu diginin sama dokternya, kayaknya ini anak kamu kurang gizi deh. Aduh, jadi gini kan semua dokter itu cara komunikasinya beda ya dok. Dan kita sebagai ibu tuh di saat dia nggak tahu kita lagi capek, lagi apa, menerima informasi itu kan kita panik, beda-beda gitu ya. Sakit hatinya, sedihnya saat itu kan, sampai bingung nih harus kayak gimana, kok anak gue, sedangkan gue malah laki gue tinggi nih, kenapa anak gue jadi pendek kan gitu. Jadi mungkin pesan juga boleh nggak sih buat para dokter di sana, jangan terlalu judes juga sama ibu-ibu ya. Nggak bisa ini dokter Tan. Ya kan kalau dokter Tan kan menjelaskan dengan penuh rasional kalau menurut aku ya. Tapi kan nggak semua dokter punya ilmu komunikasi yang bagus ya dok ya. Jadi kadang mereka mengkomunikasikan caranya dengan kita menerimanya tuh beda gitu. Makanya sekarang kenapa akhirnya aku pindah ke dokter itu mencari dokter yang akhirnya lebih nyaman dong, bisa komunikasi dengan baik, gimana gizinya ternyata ini kurang ini, tingginya harusnya dimaksimalkan caranya begini gitu. Menarik ya, ini curhatan Mami Gemes. Jadi curhat nih, mohon maaf. Dokter, ini sebagai ahli gizi, sebagai dokter juga, ini banyak dong pasti yang pasien datang ke dokter menanyakan tentang gizi. Sebenarnya apa sih dok hambatan utama memberi edukasi kepada masyarakat tentang gizi yang benar gitu? Iya, nomor 1 adalah di Indonesia ya, yang viral itu adalah yang sensasional. Ya, nah generasi Z kita yang udah jadi ibu, bahkan generasi milenial yang udah seumuran Anda barangkali ya, itu banyak sekali jalur belajarnya itu lewat media sosial. Dan kalau tidak mempunyai literasi, tidak mempunyai kemampuan yang kritis untuk bisa menyaring, Anda bakal bablas. Apalagi jangan lupa kalau Anda bicara tentang media sosial, ada yang namanya algoritma. Jadi begitu Anda ngeklik sedikit tentang vitamin aja, Anda bakal dibombardir dengan segala macam isu tentang vitamin. Bukan cuma iklan, termasuk juga orang-orang yang sedang menjadi sales terselubung. Sehingga Anda punya rasa bersalah kayak, kalau anak gue gak dikasih vitamin kayaknya gue kok jahat banget gitu loh ya. Bisa sampai begitu. Nah ini juga terjadi kepada makanan-makanan yang barangkali viral di Indonesia, yang diyakini bisa membuat anak Anda tidak stunting. Yang akhirnya menunya aneh gitu, kayak banana pancake, cawan mushi. Alah, anak lo dikasih tahu pepes aja kumaha gitu ya kan. Tahu pepes pakai telur itu udah more than enough gitu loh ya. Jadi nggak usah macam-macamnya. Betul. Nah makanya kenapa saya senang diundang di BGN ini, acaranya podcast ini, karena salah satu yang penting dari tanah air kita, di hidup di tanah air kita adalah memperhatikan tentang ketahanan pangan nasional. Bagaimana kita sebagai bangsa juga bisa menghargai sumber daya alam kita. Bahwa kita tuh gak kalah loh sama orang luar. Kita gak kalah dengan Jepang, kita gak kalah dengan orang Eropa dan Amerika. Kita tuh punya karakter sebagai orang Indonesia. Gak ada makanan lain yang namanya pepes. Dan pepes itu macam-macam, bisa pepes ikan, pepes ayam, pepes tahu. Itu cuma ada di Indonesia. Ya, jadi gak usah malu kasih anaknya makan pepes gitu kan ya. Kecuali pepes telur asin. Iya. Itu salah satu misalnya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah begitu banyaknya dihujani oleh informasi yang akibat Anda punya algoritma itu pertama. Dan yang kedua, ya sekali lagi seperti tadi yang Mbak Zi bilang, katanya ada nakes-nakes yang memang tidak komunikatif ya kan.
Lalu ada nakes yang juga akhirnya menjadi endorser, Betul. ya menjadi afiliator, menjadi sales. Jadi ya emang kita tuh ricu banget di Indonesia gitu loh ya. Lalu kemudian ya sekali lagi bahkan orang-orang yang kita harapkan menjadi influencer itu nggak sekritis beliau nih, nggak sekritis Mbak Zi. Banyak influencer juga. dari sini gue dijegat. Anda juga bisa lihat bahwa banyak influencer kita walaupun kelihatannya dia itu ngomongnya enak segala macam, diam-diam juga jualan dalam tanda kutip. Jadi seakan-akan kita itu kayak makhluk cacat. Yang kalau nggak beli produk inu itu, kayaknya kita nggak cukup gitu loh ya dengan makan hanya dari apa yang dihasilkan oleh tanah air kita. Iya setuju banget ya dok, dan sebenarnya memang betul ya, balik lagi ke pasar tradisional kita dapat whole food juga di sana. Betul banget. Iya. Nah kalau Zi sebagai influencer nih, akhirnya gimana ketika datang dalam tanda kutip brand-brand yang sebenarnya itu tinggi lemak dan juga tinggi MSG mungkin ya dok, mungkin ada pengawetnya juga. Gimana caranya kamu memilah dengan bijak yang akhirnya para netizen atau follower kamu juga bisa lihat ini whole food yang benar, bukan makanan instan langsung jadi gitu. Iya ya. Apalagi waktu anak-anak aku tuh umurnya sekitar 6 bulan tuh dok. Itu endorsan makanan cepat saji tuh banyak sekali gitu ya. Pintar-pintar kita milih aja. Tapi memang ada satu gini, sebelum kita menerima kerjaan kita akan melihat dulu nih bagian apa yang dia sediakan, komposisinya, apanya, benar apa enggak. Karena ini jadi tanggung jawab dong, ini amanah gitu ya. Kalau yang lain nanti makan gara-gara gue yang salah, gue nih yang kena dosanya kan gitu. Jadi pintar-pintar kita memilih produk mana yang akan kita sajikan ke orang supaya orang juga nggak salah juga memakan itu gitu. Jadi kita pasti kita akan cross check lebih dalam sih gitu. Nah, andai semua influencer jadi seperti ini ya Maunya dok, sih jadi idealnya algoritmanya begitu. bagus gitu. Tapi Makanya biasanya diundang dok, kesini. yang jujur itu yang sedikit dok yang nonton dok. Betul. Iya, Kalau yang betul. aneh etisnya nonton banyak. Iya, karena begini, kebanyakan ibu-ibu kalau punya masalah dengan tumbuh kembang anaknya, dia akan mencari keajaiban. Ya. Dia akan mencari pil ajaib dan tongkat ajaib, yaitu solusi. Yes. Ya, orang kita tidak terbiasa mundur mengevaluasi. Prosesnya, ya. Evaluasi. Kenapa anak saya nggak mau makan? Kenapa berat badannya seret? Oh, ternyata diam-diam justru karena kebanyakan jajan tadi, gitu loh ya. Iya. Atau anak saya tidak pernah makan bareng sama keluarga. Nah, ini yang juga what's missing. Iya. Ya, banyak sekali keluarga-keluarga muda kita ini nggak makan bareng. Mereka melihat keajaiban, anak lu makannya enaknya, cucu lu makannya kok oke banget ya. Iya, itu kerja keras tong. Jadi sejak ASI eksklusif, anaknya juga lihat, bapak ibunya sarapan. Orang kita kan kagak, bapaknya ngopi teng berangkat kerja, mamanya diet. Lah anaknya mau makan ngikut siapa? Betul. Nah anak itu bisa ngunyah, bisa makan, bisa memilih makanannya dengan baik. Itu kan semua panutannya ada, yaitu orang tua. Betul apa enggak? Iya betul banget dok. Yes. Jadi pola asuh juga mempengaruhi ya dok. Banget. Kalau Anda pengen tahu 70% pengentasan stunting itu bukan karena intervensi spesifik, yaitu gizi, tapi intervensi sensitif. Dari pola asuh, edukasi orang tua, ya, lalu kemudian pengetahuan ayahnya tidak merokok lagi, ya merokok tuh itu banget loh, masalahnya banyak loh. Lalu kemudian ibunya ngerti tentang kebutuhan anak dan haknya anak untuk imunisasi dengan lengkap, dan PHBS pola hidup bersih dan sehat ini justru yang jauh lebih melindungi anak Anda dari kemungkinan risiko stunting. Yes. Oke, luar biasa ya dok ya pola asuh ternyata, dan tadi juga aku nangkap kalau ternyata suplemen dan vitamin itu bukan jalan ninja juga ya dok ya. Enggak, kecuali kalau memang diresepkan sama dokternya, bukan berarti kita anti loh ya. Iya, Itu juga. Jalan terakhir ya dok. Iya. Jalan terakhir atau sedang dalam pemulihan pasca sakit gitu loh ya, bisa aja. Nah dok, ini kan pemerintah lagi aktif banget untuk program makan bergizi gratis. Cakep. Dari cara pandang dokter seperti apa? Akankah ini memang mengejar anak-anak yang memang sudah agak kurang gizinya atau seperti apa dok? Begini, kita semua pada prinsipnya akan mendukung makan bergizi gratis. Punten, kita akan mendukung dengan segenap hati. Nah itu bisa saja kalau seandainya pemerintah ingin mengatakan bahwa untuk mencegah stunting kita mulai MBG itu dimulai dari ibu-ibu yang sedang hamil. Nah bagi anak sekolah tentu saja makan bergizi gratis ini bukan cuma sekedar menambah kalori, tetapi juga menambah khasana wawasan seorang anak tentang pentingnya makanan bergizi. Ya, jadi idealnya nih SPPG itu bukan hanya menyediakan makanannya saja, tetapi juga menyediakan pendampingan. Ya, jadi misalnya nih, saya membawa contoh nih, ini adalah suatu konsep isi piringku ya, yang sudah diterapkan secara nasional ya di seluruh Indonesia. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya nanti ketika anak-anak lagi makan nih, Dek kamu lihat deh piringnya kamu tuh ya kan. Ternyata separoh dari asupan kita itu separohnya tuh ada buah, ada sayur. Buahnya apa? Usahakan buahnya jangan buah potong karena gampang terkontaminasi. Usahakan buahnya yang berkulit. Jadi seperti pisang, jeruk ya.
apel masih bisa, tapi jangan pepaya kali ya, nggak mungkin kan makan pepaya sekaligus ribet ya kan, ribet kan ya. Nah, lalu kemudian sayurnya juga kan tidak selalu sayur yang berdaun. Saya mendengar banyak sekolah itu anak-anaknya agak sedikit menyia-nyiakan sayur ya, kan banyak anak Indonesia nggak doyan sayur. Tapi sayur itu kan tidak selalu berdaun. Sayur itu bisa seperti kayak ketimun buat lalapan, lalu kemudian ada wortel, bisa juga labu siam, buncis, tidak selalu berdaun hijau kalau dia agak sedikit menolak. Nah, begitu pula dengan lauk dan makanan pokok. Nah, lauk ini kita utamakan protein hewani ya kan. Nah, protein hewani kita ajarkan juga supaya anak-anak ini tidak mengikuti bahasa-bahasa asing seperti misalnya chicken teriyaki and chicken katsu and spaghetti bolognese gitu ya kan. Tapi bisa menikmati yang namanya soto ayam, ayam bakar bumbu rujak, ikan pange dan seterusnya. Karena salah satu sasaran dari MBG ini kan adalah supaya kita mengembalikan kembali pangan nasional. Nah, makanan pokok betul banget tidak harus nasi. Bisa juga lontong ya kan? Bisa juga ubi, bisa juga tergantung ya. Dan kita kan kaya banget di seluruh Indonesia, belum tentu karbohidratnya tuh sama. Bisa juga misalnya kita makan sego jagung. Orang Jawa kalau makan sego jagung pakai pecel, pakai tempe bacem atau ayam bacem enak epon. Wah, iya gitu lah ya. Jadi keren banget. Jadi ini adalah suatu program yang perlu kita dukung selama memang pelaksanaannya harus sesuai dengan tata kelola yang berlaku, dan jangan lupa kita harus menjaga kebersihan ya, keamanan pangan. Itu yang paling penting di kita. Paling penting. Ini menarik banget ya, Dok. Ya, ini dia dapat di mana di Dok? Pasti teman-teman gemes udah semua. Ini nih orang Indonesia suka gagal fokus ya. Dok, itu tromolnya beli di mana? Enggak penting tromolnya dari mana. Ini anggap aja piring imajiner Anda, ya. Anggap aja ini piring. Jangan jadi nanti pengen punya ditempel di dapur gitu. Atau nanti jangan-jangan traynya MBG langsung diganti semua. Yang tadinya kotak-kotak diganti jadi bulat. Enggak usah lah. Enggak usah, itu lebay lah ya. Ini kan cuma sekedar imajinasi, sekedar contoh. Ya, dan ini adalah pembagian bahan makanan, bukan hitungan kalori. Ya, jadi buat masyarakat, buat publik, buat awam enggak usah lah hitung-hitung kalori, nanti jadi botak lagi ya kan. Ahli gizi aja pusing mikirnya ya kan. Asal secara kasat mata Anda bisa melihat bahwa ada pembagian bahan pangan yang membuat Anda mempunyai gizi seimbang dan tentu diolah dengan cara yang baik. Jadi paling tidak kita itu tahu kita punya bumbu dapur, bukan produk ultra proses ya kan. Jadi itu tentu yang diharapkan. Jadi lebih baik kita kasih makan lontong atau nasi atau apalah kentang daripada misalnya burger gitu ya kan. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Ini keren banget. Ini menarik dan juga keren banget ya adanya MBG. Jadi banyak juga ya, Dok ya, yang memberikan testimoni. Sebenarnya mereka tuh nggak tahu, Dok, kadang makan nasi pakai mie, pakai bala-bala. Ya kan, itu karbo semua, yang akhirnya dengan adanya MBG ini mereka jadi tahu, oh ternyata harus ada protein hewaninya, harus ada seratnya gitu. Nah, kalau Zi sendiri melihat program MBG ini yang akhirnya bisa mengedukasi para mami-mami gemes di luaran sana sampai ke timur sana gitu, gimana Zi sebagai seorang influencer? Setuju nih sama dokter, kita harus mendukung ya Dok ya pastinya. Tapi nggak cuma mendukung, tapi kita sebagai ibu-ibu nih harus punya ilmu yang baik, ilmu yang banyak, sehingga kita bisa mengolah si isi piringku ini dengan enak gitu dimakan anak-anak. Gak cuma bayam kan gak mesti harus di sayur bayam aja, banyak misalnya ikan juga gak cuma mesti gorengnya tadi dokter bilang. Jadi gak cuma mendukung, tapi kita sebagai mami harus pinter nih, harus cari cara. Hari ini kita harus masak apa ya supaya anak kita bisa makan sayur, hari ini kita harus cara masak apa ya supaya anak kita bisa makan si nasi ini bisa dijadiin lontong. Kan gak semua anak bisa tahu lontong, dia kan taunya nasi ya. Kalau orang Indonesia kalau makan nasi belum kenyang kan, nasi, gitu ya, mie, roti. Betul. Gitu. Jadi kitanya harus mengedukasi diri sendiri, harus bisa naik kelas ibunya supaya kita juga bisa kasih makanan bergizi juga buat anak kita gitu. Dan satu hal lagi juga MBG ini sebetulnya mendukung ekonomi sirkuler ya. Jadi apa yang dihasilkan oleh tanah air kita, petani kita, nelayan kita, peternak kita, itu bisa kita rekrut semuanya. Idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya MBG-nya ini ada mie pakai roti, terigu kan nggak tumbuh di bumi Indonesia, betul apa enggak? Ya kan? Jadi lebih baik kita merekrut orang-orang yang memang menghasilkan di tanah air kita untuk sumber daya alamnya gitu loh ya. Jadi sedapat mungkin memang ini adalah suatu program yang sifatnya nasional yang harus didukung dan membuat justru para ibu-ibu jadi matanya menjadi melek gitu karena anaknya pulang bisa negur mamanya loh. Mak, kok makan mie instan? Gak sehat loh. Tadi katanya di sekolah mie itu enggak bukannya nggak sehat aja,
terigunya nggak ada tumbuh di bumi Indonesia loh ya gitu loh ya. Lebih baik iya. bapak sama ibu mendingan makan singkong rebus cocol pakai sambal ikan roa. Aduh, enak banget sih itu ya. Itu enak banget gitu loh ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya benar. Dokter, pada akhirnya bagaimana sih caranya menjadikan makan bergizi dan juga seimbang itu jadi lifestyle gitu, jadi gaya hidup. Apalagi kalau dari pemerintah bukan hanya bantuan, yang akhirnya kita juga melihat gitu mama-mama ini makan setiap hari, gizinya benar-benar harus seimbang dan itu dibudidayakan begitu, Dok. Dibudidayakan kayak lele gitu ya. Iya, aduh kayak lele ya. Oke, jadi yang pertama adalah yang lebih penting karena ini kan isu yang beredar kan banyak sekali tentang ada kontaminasi makanan, ada yang keracunan. Kita harus pastikan bahwa semua makanan yang dibagikan ke anak sekolah itu bukan cuma sekedar bersih tapi juga higienis dan sehat. Itu adalah salah satu syarat gitu loh ya. Nah, kita juga mendengar belakangan ini BGN juga sudah mulai ingin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kantin sekolah, itu hal yang bagus banget. Iya, benar. Sebab dengan demikian akan mempersingkat rantai perjalanan makanan ini sejak diolah sampai dibagikan kepada penerima manfaat. Dan semakin banyak orang yang terlibat tentu akan semakin banyak bukan korupsi ya, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak yang sayang, semakin banyak yang merasa ini program kami juga loh, gitu loh ya, ini penting banget. Nah, bicara tentang bagaimana seorang ibu bisa ikut mendorong anaknya juga untuk makan sehat dan keluarganya makan sehat, tentu dia harus belajar juga gitu loh ya. Dan ketika anaknya pulang ditanya, Dek tadi makan apa di sekolah gitu loh ya. Oh Mak, tadi kami mendapatkan urap. Oh urap ya, enak ya urapnya. Iya, lalu kemudian dapat apa lagi? Kayaknya dapat ikan pepes deh. Wah jarang-jarang nih ya ada ikan pepes pakai urap, pakai nasi. Barangkali nasi tutuk oncom, lu siapa orang Sunda. Buahnya apa? Buahnya pisang kepok. Jujur ngomong tuh 10.000 juga udah cukup tuh angka segitu. Betul apa enggak? 10.000 cukup banget gitu ya. Jadi kita mengharapkan bahwa makanan yang variatif ini bukan merupakan suatu inovasi ngadi-ngadi. Yang diinovasikan adalah cara penyampaiannya, edukasinya. Jadi bukan makanannya yang diinovasi. Ya kita sudah punya ubi ungu, cakep nih. Jangan dibikin ubi ungu cheesecake. Hah? Iya. Akhirnya ubi ungu yang tadinya sehat ketimpa ada margarinnya, ada gulanya, pakai krim gitu, nggak penting banget kan gitu. Jadi kita mengharapkan MBG ini adalah menjadi suatu sarana bagaimana anak-anak juga mendapatkan informasi tentang bukan cuma seimbang tetapi gizi yang sehat. Gizi yang sehat ya. Pada akhirnya ini mami-mami gemes juga akhirnya terinfluence juga ya. Oh ini gizi seimbang dari MBG bisa diteladani. Kalau Zi sendiri, apakah memberi contoh bagi followernya Zi ini kan kebanyakan influencer zaman sekarang harus estetik, harus ada porsi-porsinya seperti Instagramable gitu. Kalau Zi sendiri akhirnya mengedukasi follower seperti apa? Enggak. Kalau yang followers aku, mereka pasti tahu kalau aku tuh apa adanya, yang disajikan ya apa adanya. Jika aku misalkan hari ini mau influencer si Badan Gizi Nasional ini ya kan, ya dengan cara aku gitu, nggak mesti yang piringnya harus bagus, nggak mesti harus yang estetik, tapi yang nyaman. Karena kan yang makan nanti anakku. Jadi Dan kita nggak punya waktu ngerjain kayak begitu. Betul. Dikira cucian bisa turun sendiri, dikira apa? Karena kan yang penting infonya nyampe ya Betul, kan. Yang penting betul. nyampe, mereka bisa ngikutin, mereka bisa teredukasi. Apa yang kita sampaikan mereka bisa, oh ternyata nggak cuma ini ya, ternyata ada ini ya gitu, gitu sih. Betul banget. Jadi nggak perlu terlalu perfeksionis. Manusia bukan manusia yang sempurna ya kan? Betul banget. Iya. Tuhan aja bikin kuping kiri sama kuping kanan tingginya nggak sama. Iya Cobain. benar, kaki saya Iya. tidak sebal. Asimetris ya kanan Betul, kiri betul, kebanyakan. betul. Nah itu tuh pelajaran buat mami-mami kadang udah males duluan, udah rebahan duluan ya ngelihat di Instagram bagus-bagus banget nih mama di sana ya. Di sini udah males. Nah dokter ada pengalaman gak sih ketika mengedukasi masyarakat terutama anak-anak ini yang masih picky eater atau pilah-pilah makanan padahal itu semuanya gizi seimbang dan harus dimakan secara bersamaan gitu? Saya ngomongnya kepada anak-anak ya sekarang ya. Yes. Jadi saya tidak yakin bahwa kalian itu nggak suka dengan makanan tertentu. Anak menjadi picky eater atau tukang milih itu kerap kali belum tentu karena makanannya. Satu ada hal yang paling penting dan ini sudah terdeteksi sama Menteri Kesehatan loh. Kalian punya masalah sama gigi nggak? Nah banyak anak-anak itu giginya udah mulai keropos. Artinya karies, ada yang tanggal. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kalian mengunyah makanan. Ya jadi kalau misalnya Anda mengatakan Mak kok ini ayamnya alot ya, kok dagingnya keras, coba sampaikan kepada orang tua. Nah barangkali orang tua harus cepat tanggap untuk mengatakan jangan-jangan ini bukan karena salah makannya nih, tapi karena gigi anak saya bermasalah. Nah apalagi usia-usia tanggal gigi, ya untuk tumbuh gigi sulung kan itu kan sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Nah begitu Anda punya problem dengan gigi, cepat beresin giginya, pergi ke dokter gigi.
Dan kalau misalnya Anda bisa makan dengan enak, tentu yang dimakan semakin banyak, betul apa enggak? Betul. Jadi istilah picky eater itu hanya istilah mamagram yang kalau menurut saya tolong kita selektif dulu sebelum Anda mengatakan memvonis anak Anda kasih label picky eater. Sebetulnya picky itu kan karena anak ini belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Bahwa mak ternyata ini kok nyelip ya mak ya, aduh sebel banget sih. Lo kebayang gak sih kalau gigi lo lagi lobang ada yang nyelip di dalam. Terpaksa dia gak mau makan yang itu, gak mau nyelip gitu loh ya. Tapi kalau makanannya itu diolah jadi bakso, nggak ada anak Indonesia yang ngaduin bakso. Ayo, dibikin bakso, dibikin otak-otak gitu ya. Itu tentu makannya lebih enak daripada makan empal. Betul. Agak keras ya saya. Siap. Walaupun empal bergizi ya. Iya, Tapi susah banget ini. Kayak makan karet gitu kan. Katanya kayak makan ban, Dok. Makan ban, Masya Allah, baiklah. Dokter, ini tadi asal jangan melabeli dulu tapi dilihat dulu ternyata anaknya ada masalah kesehatan atau enggak ya, Dok ya? Betul, maka dari itu sebelum kita mengatakan anak ini nggak doyan makan, GTM atau kemudian picky eater, yuk kita pisahkan dulu. Anak ini punya masalah fisik atau punya masalah perilaku. Punya masalah fisik misalnya anemia. Oh, anemia itu jahanam banget loh. Anak-anak anemia itu punya nafsu makan buruk. Betul. Karena anak anemia itu tidak membentuk hormon namanya grelin. Hewan apa itu? Grelin itu adalah hormon yang membuat lo bisa rasa lapar. Jadi berasanya kayak jagoan neon gitu ya. Lu kemana petakilan tetap gak makan tapi mesti kemana-mana. Tapi lama-lama juga rubuh tuh anak. Karena dia tidak membentuk hormon rasa lapar namanya grelin. Atau kemudian ada infeksi. Ya, termasuk TBC. Anak-anak dengan TBC di Indonesia tuh banyak banget. Banyak orang dewasa gak tahu diri. Nularin ke anak-anak. Anak-anak dengan TBC itu nafsu makannya juga buruk. Infeksi saluran kemih. Anaknya belum bisa ngomong kan. Nah itu dia. Jadi anemia, infeksi dan sebagainya, gigi. Itu membuat anak jadi punya masalah fisik. Oke, dicek anaknya nggak punya masalah fisik, semua everything is okay ya. Yuk kita ngeliat perilaku. Lah anak lu suka jajan kagak? Nah anaknya dikit-dikit jajan, ya nggak bisa makan lagi. Ya, jadi misalnya kalau bangun pagi diajakin akungnya jalan-jalan nih keluyuran, pulang mulutnya isinya coklat. Mana bisa dia sarapan? Oke, sebelum makan siang misalnya, dia keburu jajan di depan ada cilok misalnya, ya. MBG-nya pun akhirnya nggak dimakan. Bukan karena MBG-nya nggak enak, tapi karena dia habis jajan cilok. Aduh, ya kan? Nah, atau sebelum makan malam kebetulan dia doyannya makan apa jajanan yang lain, bikin mie instan misalnya. Dia udah kenyang minum mie instan atau susu yang berasa-rasa manis, rasa coklat, rasa vanila, rasa durian ada nggak sih? Aduh. Ada, Dok. Anak-anak yang udah keburu banyak makan kayak begituan dan minum yang kayak begituan, dia jelas dia nggak bisa makan. Ya, perilaku makan atau dia nggak punya kebiasaan makan berjamaah. Jadi kalau sholatnya berjamaah, makannya juga mesti berjamaah, gitu kan, namanya bagus kan ya. Karena dia pengen lihat bapak ibunya makannya apa. Ya, dan membangun komunikasi di meja makan, bukan komunikasi dengan layar HP. Nah ini dia nih, ada anak sampai SD itu masih harus mantengin iPad atau HP. Jadi komunikasinya satu arah. Ya, ketimbang misalnya bapak ibunya nanya, "Dek, makan apa, Dek?" "Oh, mama juga makan kok." "Enak gak? Mah, yang ini lain kali jangan bikin lagi deh, alot." "Oh, alot ya, maaf ya nak ya. Mama cincangin dulu boleh gak?" Itu kan enak ya kalau di meja makan ngomongnya kayak gitu ya. Misalnya, ayah kok lagi gak doyan makan? "Hayo, tadi pagi makan sama siapa, tadi siang makan sama siapa ya?" Itu kan seru ya, jadi ada komunikasi di keluarga. Jadi biasakan matiin tayangan, matiin HP, matiin iPad, matiin televisi. Jadikan meja makan itu adalah sarana berkumpulnya keluarga, insya Allah. Rapat keluarga itu di meja makan. Bener. Betul. Rapat keluarga di meja makan ya, ada komunikasi yang Percaya nggak? Saya tuh nggak punya ruang tamu. Saya di rumah nggak punya ruang tamu, langsung ada kursi, ada meja makan. Iya. Karena semua orang yang berhasil masuk ke rumah saya itu artinya adalah keluarga saya. Ayo kita masuk ke dokter. Kita tanya alamatnya. Dan kita selalu menyediakan makanan yang menyenangkan. Luar biasa. Jadi ada yang mau datang ke rumah dokter? Kita semua mau daftar. Linknya di sini ya. Bener-bener ya dok ya, ini kita bisa membentuk generasi yang luar biasa dengan SDM yang berkualitas dari meja makan dok. Betul. Bahkan ya. Jadi setiap kali peringatan Hari Keluarga Nasional itu bukan cuma jargon. Tapi betul-betul kita punya keluarga nasional yang hebat untuk masa depan yang cerah. Oke dok, ini kan
adanya program makan bergizi sampai dengan SMA bahkan ya dok ya. Nah ini kebutuhan anak SMA, apalagi kita melihat bahkan udah dari SMP, kadang mereka tuh juga butuh makanan yang buat otak dan juga buat otot, mungkin juga ada perbandingannya. Ini gimana ya dok cara memberikan makanan, aduh anak saya aktif banget nih sekarang di sekolahnya, banyak berolahraga. Nah ini mami-mami juga jadi selalu pertanyaan nih dok. Ya pertanyaan ini kan bisa dijawab kalau Anda juga rajin memantau anakmu. Kan kita punya yang namanya indeks massa tubuh ya, IMT. Nah IMT itu kan untuk menunjukkan apakah Anda itu punya status gizi yang normal atau gizi berlebih atau gizi kurang. Gampang kok, berat badan dalam kilogram per tinggi badan di dalam meter yang dikuadratin. Jadi kalau misalnya berat Anda itu 50 kilo, tingginya berapa? 1,48 anaknya misalnya ya. 1,48 dikuadratin dulu. Lalu kemudian 50 kilo itu baru dibagikan hasil dari pengkuadratan 1,48. Lalu keluar hasilnya berapa? Angka normal itu IMT adalah sekitar 18,5 sampai dengan 22,9 untuk Asia Pasifik. Ya, jadi kalau di atas 23 itu sudah kelebihan berat badan, belum obes. Nah, obes itu kalau ada 25 ke atas angkanya. Jadi dengan demikian Anda juga bisa menyesuaikan. Karena tujuan dari MBG kan sebetulnya bukan cuma sekadar membuat anak yang kurus mempunyai proporsi yang baik. Tetapi anak-anak yang obes, jangan salah loh. Anak-anak yang kurus dengan anak-anak yang obes di Indonesia sekarang angkanya prosentasenya sama nih. Ngeri-ngeri sedap nih. Kita mengharapkan anak-anak yang obes juga akhirnya insya Allah bisa punya tubuh yang proporsional. Itu aja gitu loh ya. Jadi yang kita harapkan adalah dengan makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kaidah isi piringku tadi dengan pembagian yang baik, maka kita akan membuat asupan kalori anak-anak ini juga sesuai dengan kebutuhan di usianya. Di tiap usia beda-beda ya. Kalau untuk Zi ada pengalaman gak sih Zi sekarang tuh lagi di fase yang kan anaknya sudah 3, untuk Zi ini beda-beda dong kebutuhannya. Beda-beda. Yang pertama sekarang umurnya 15 tahun. Yang kedua 9 tahun. Yang terakhir 4 tahun besok. 4 tahun. Jadi ada toddler, ada teenager, ada yang mau yang mau gede gitu ya. Apalagi sekarang yang gede ini kan dia sudah memahami kondisinya, oh saya udah remaja nih. Saya harus makan sayur supaya saya nggak jerawatan. Nah, dia memahami akan itu. Cewek ya? Betul, cewek. Nah, apalagi kalau dia udah mens. Nah, kalau udah menstruasi tuh anak-anak SMA, SMP, SMA ya, maka kebutuhan zat besinya juga harus lebih diperhatikan. banyak, Ini juga mencegah stunting sebelum dia menikah. Jadi investasinya panjang banget. Benar, apalagi kalau anak cewek kan kita butuh edukasi yang banyak nih buat dia. Jadi dia memahami bahwa makan sayur tuh bukan karena sehat aja, tapi buat dirinya juga. Oh biar gue nggak jerawatan nih, biar tinggi gue tetap aman, biar badan gue juga nggak melar-melar amat nih ya kan gitu. Jadi kita edukasinya dengan itu. Jadi dia paham dan dia mau makan itu karena untuk dirinya, bukan karena kita yang suruh. Kalau yang terakhir nih, aku belum tinggi nih badannya nih, aku harus makan ikan. Aku udah tinggi belum Bu? Jadi dia memahami, oh gue kalau buat tinggi makannya harus ini nih, harus ini gitu. Jadi aku edukasinya lebih ke diri dia gitu. Jadi aku nggak sulit ngasih makannya gitu, harus makan sayur nih biar sehat ya kan, dia nggak ngerti sehat buat apa, untuk apa gitu. Masih kecil. Betul, jadi cara komunikasi kita ke mereka dibikin mengerti supaya mereka juga ngerti supaya untuk makan apa gitu. Ini kunci ya, didik anak bukan patuh tapi jadi paham. Betul, betul itu ya, paham. Sebab orang Indonesia itu udah kelamaan patuh, karena bekas penjajahan dulu kan. Kudune ngono gitu ya, tak tiktuk gitu loh ya. Akhirnya ya itu patuh itu kalau ada polisinya hilang, ngaco lagi dia makannya ya kan. So kita tidak menginginkan generasi yang akan datang kita adalah orang-orang yang cuman kayak inggih ndoro ya, inggih asal bapak senang ya kan. Hanya patuh karena ada kontrolnya, ada polisinya. Tapi kita pengen anak-anak kita menjadi paham. Paham itu gak ada siapa-siapa, dan kalau ditanya dia bisa dakwah. Cakep banget dong. Dokter, terakhir boleh kasih pesan gak sih ke mami-mami gemes di rumah nih tentang betapa pentingnya ya memberikan makanan gizi yang seimbang dan juga tepat tentunya untuk anak-anak, dan itu harus dimulai dari rumah juga, dari pola asuh juga, dan ini untuk investasi besar ke depannya. Ya sebetulnya tidak ada sekolah jadi orang tua ya, nggak ada sekolah jadi orang tua, dan tidak ada yang namanya ibu gagal. Ya, yang ada adalah Anda mau membuat keluarga kecil Anda menjadi keluarga yang bisa diharapkan untuk masa depan atau tidak. Dan itu tidak dimulai dari anak ya, tapi dimulai dari saya, dimulai dengan suami Anda, dan juga dimulai dari suatu keluarga kecil. Jadi kita nggak bisa memaksa anak kita mesti makan apa kalau saya sendiri tidak mencontohkan. Karena anak itu prinsipnya adalah butuh panutan. Jadi kalau Anda nggak bisa jadi panutan, anaknya mau manut sama siapa? Ya, dan satu pesan saya, tinggalkan kemasan, tingkatkan kupasan. Tinggalkan kupasan. Keren banget dok.
iya itu juga kena di saya. Iya, Zi boleh dong kasih tips ke mami-mami juga gimana caranya jadi mama yang seperti Zi gitu, yang kritis dan juga peduli akan gizi anak. Jangan seperti aku masih jauh banget dari sempurna gitu ya. Tapi aku mau kasih semangat aja buat moms di luar sana. Ayo kita perbekali diri kita dengan informasi yang banyak. Ayo kita naik kelas sehingga kita memberikan anak-anak kita tuh makanan yang bergizi, kita membekali mereka dengan pengetahuan yang baik sehingga kita juga bisa berdikari sendiri. Jadi anak-anak kita jadi tumbuh jadi ibu yang hebat dan anak yang sehat. Amin, makasih ya Zia tipsnya dan juga dokter terima kasih waktunya luar biasa tadi banyak quotes yang menarik. Sama kopi bayar. Bayar nggak tuh? Langsung kita pakai semua ya. Oke, siap. Iya baiklah dan itu tadi ya podcast kita bersama Dr. Tan dan juga Zi. Semoga menambah informasi dan juga wawasan bagi mami-mami gemes. Jangan lupa untuk selalu saksikan channel kami di podcast Gemes Generasi Emas Generasi Sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Teman-teman gemes jangan lupa untuk saksikan Gemes Generasi Emas Generasi Sehat. Bye-bye.